Satu-satunya Tuhan yang nyusu ya Tuhannya Oten. para pengikut iblis dari Tarsus ini memang ya ampun. Mancing-mancing dia, mancing-mancing. Iya, gini loh, iblis. Jadi menyusui orang dewasa itu bukan tetek lu langsung ke orangnya, itu diperas dulu, airnya diminum, bukan ini susu gue dikecup, bukan. Jadi mikirlah pakai otak. Menyusui orang dewasa bukan begitu, Dudul. Diperas air susunya, dikasih di gelas, bukan dikenyot, bukan gitu, Dudul. Emang otaknya si Ulus ini. Ya, di kitab dia kan isinya kayak gitu semua kan. Iya. Susu dijamah-jamah, susu diremas-remas. Ya kan kayak gitu semua, makanya otaknya ngeres mereka. Ya, jadi yang menyusui orang dewasa itu bukan susu kita dikasih susu orang dewasa dikenyot gitu, bukan, Dudul. Otakmu sengeres itu. Ada alatnya, penyedot, ASI, nanti diminum nih, bukan orang disusu lu otak lu kemana sih, Oten? Aku nggak habis pikir, Ustaz Suki. Oten ini memang bahlulnya minta ampun ya. Menyusui orang dewasa itu bukan, nggak ada hadis yang menyusui orang dewasa itu. Ini lucu ini kan dari lucu. Coba baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari orang banyak bersuara. Ini menarik, teman-teman. Sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan apa? Tetek yang kau isap. Selamat datang. Itu baru tetek yang kau hisap. Kalau engkau dan tetek yang Yesus hisap, yang netek ke orang dewasa itu. Nah itu. Tetek loh. Ini masa orang dewasa netes sama orang dewasa yang nggak gitu, Otan. Kalau Yesus menetek pada orang dewasa, ada tuh ibunya sendiri. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap, bahasa Alkitab. Enak gak tuh? Tapi Ustaz Suki, kayak Goldian, Bang ini, apapun hujatan Oten itu Bible-nya sendiri mengkanter gitu, membela Islam. Aku kan selalu bilang gini dulu kan, Dayonat, Ustaz Sugi, Bang Erik dan teman-teman yang lain. Kalau lo kasih subat-subat tentang Islam di Quran dan hadis, Biblos lo itu pasang badan. Tentang perbudakan ada, tentang pedofilia ada, semua. Solawat yang dari kata yusolu. Solawat from Allah means rahmat. Jadi Allah memberikan rahmat kepada siapa? Di sini dikatakan kepada orang-orang yang ada di barisan pertama. Selamat datang di kebenaran. Iya. Aku juga udah tahu, Goldian, makanya aku bawa tadi surat Al-Ahzab itu, innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Cuma kalau terlalu banyak pertanyaan dan kita harus menanggapi itu kan nggak terlewat. Terus makanya pas terakhir kita tektokan, minta coba bahasa Arabnya tunjukkan, kan nggak mau nunjukin dia. Ya simpelnya gini kan dah. Kalau kita bawa Ibnu Majah 987 ke dalam teks Arabik yang artinya ini adalah yusolu di original teksnya, udah selesai. Yusolu kalau di Allah meaningnya apa? Ini teman-teman datanya. Solawat from Allah means rahmat. Makanya belajar balago. Oki kan gabrul, hanya umat terjemahan. Bukan hanya Oki sih. Kan ada di dalam hadis juga gini. Dalam hadis juga ada Goldian gini ya. Man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi asro. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itu kan ada. Man shola alaya. Ya, makanya aku tuh mau bawa ke original test ketika tadi tektokan itu. Dia nggak mau. Dan dalam Arabiknya itu yusolu semua ketika dikatakan gitu. Iya, makanya kan kita nggak paham. Contoh, kalau teman-teman lihat ini ya misalnya ya. Ada nggak? Ini enak. Kita pakai Ibnu Kalam, sebentar dulu deh. Ibnu Kalam kalau nggak open cam turun. Open cam nggak? Pakai. Saya merokok. Turun dulu pakai ini. Nah, kata yusolu ini hanya disebutkan dalam Al-Ahzab 56. Dan kalau semisal kita mau sholat
semisal padanan katanya. Dalam bahasa Arab, beda harokat saja itu berbeda maknanya. Itu nggak ada di yang lain, teman-teman. Jadi ketika diartikan minta ampun, itu ada kelemahan dalam terjemahan. Nah, makanya belajar bahasa Arab, Oki, itu udah luar biasa kan, Anda mengejar tentang penyembahan Roh Iya. Kudus. Terus aku mau masuk ini. Penyembahan dalam bahasa Yunani itu latria, teman-teman. Terus kalau mengabdi, proskuneon. Tadi si Oki kasih 2 Korintus 13 ayat 14. Sama sekali nggak berbicara tentang penyembahan. Contoh-contoh penyembahan itu ada di Matius 4 ayat 10 ya. Itu hanya kepada Allah saja. Nah, di sini dikatakan kai auto mono latreusis. Engkau harus hanya menyembah kepada siapa? Theonmu, Allahmu saja. Kalau kita buka ini latria yang berarti to serve, to worship. Kata latria itu hanya dinisbatkan ketika berhubungan penyembahan atau peribadatan kepada Sang Bapa. Selain daripada itu, ke Sang Anak maupun ke Tuhan yang ketiga Roh Kudus, itu nggak ada latria. Jadi kalau dia bilang tentang ayat persekutuan jemaat, kasih karunia Kurios Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan, ini bukan latria. Oki, lo yang pinter dong. Enak gak kebongkar kebohongan lo? Masa ini dipaksa jadi latria? Ini gak berbicara tentang persembahan, tetapi persekutuan jemaat. Yang nanti Roh Kudus atau malaikat Gabriel dalam tradisi Islam memberkati persekutuan itu. Selamat datang di kebenaran. Luar biasa emang Islam ini. Nggak pernah orang Kristen debat menang gitu ya Kanda ya. Cuma kalah PK gitu. Iya, kalah PK. Gak ada sultannya nih, tapi alhamdulillah tadi ya, lumayan lah, mantap. Buat teman-teman makasih ya. Jadi yang penting kita mah menang debat. Makanya gua gini kan, kalau pakai timer ini kadang kita harus menjelaskan yang tadi kita tanggapi. Ya. Betul. Makanya tadi nggak kejar gua kejar terus tuh. Ya, tunjukkan bahasa Arabnya, nggak mau dia. Orang yang menjenguk aja kan dia itu, aduh, menjenguk katanya. Allah sakit kan ada penjelasannya itu. Ya emang dia hanya berfokus kepada terjemahan dan Kanda dia itu ngekor sobat-sobat orang sebelumnya itu dibawa. Itu sobat-sobat temennya udah beberapa kali ku jawab. Kata itu yusolu, yang artinya Allah memberikan rahmat, udah selesai. Iya, maksudnya gini, meskipun kita sudah kasih tahu, pasti dibawa terus itu. Ya itulah oten. Agama mana yang diajari berbohong untuk suatu hal, untuk kemenangan Tuhannya, itu hanya oten. Roma 3 ayat 7 dan Filipi 1 ayat 18. Kalau Islam, itu kita dipagari dalam 3 hal dan itu merujuk kepada kebaikan. Jadi sampai lidah kita berbusa-busa dan liur kita itu keluar, ketika kita jelaskan itu kepada dia tetap dibawa lagi. Ya itulah oten. Rego open cam, Rego di sini roomnya wajib open cam baik Muslim maupun Kristen. Silakan. Ya Nandar begini aja Nandar, kalau botol ketemu nggak botol open cam jadi dulu. botol, jadi seperti itu. Anjing kau. Suruh open cam malah nyeloteh lu. Goblok. Sorry teman-teman ya, Oten yang kayak gini harus digoblok-goblokin. Oh ya nggak apa-apa Kanda. Emang harus gitu. Nggak, soalnya ini pakai VPN luar negeri aman. Dari Amerika. Wah, Masya Allah. Jadi teman-teman, di kamus Goldian itu ada 3 jenis orang ketika diterangkan. Yang pertama dia paham, itu rata-rata umat Islam. Yang kedua dia tidak paham, lalu bertanya dan merendahkan dirinya. Yang ketiga itu oten. Udah tidak paham, dia beringas, sok-sok ngebantah dan pengen ngejelasin. Itu oten. Macam siapa? Oki tadi yang barusan naik. Hanya sumpah serapah yang keluar. Konon katanya ajaran kasih. Kan gitu ya. Silakan. Opung Batubara, silakan Le. Kristen atau Muslim? Hah? Muslim bang, Muslim dong. Oh, Opung itu kakek, ini orangnya masih Le ini gimana sih Opung?
Enggak bang, itu nama akun doang. Oh, Kalau Bang nama. Asti mah bukan itu. Ya gimana Bang? Saya tadi menyikapi si Oki itu emang rata-rata, mohon maaf nih ya, Ya rata-rata ya. Otin tuh emang kayak gitu, ngeyel. Ya udah. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya Ah, itu kalau si Oki aku udah debat berapa kali pun begitu. Pan ya. Abud, terima kasih. Enggak, Ini apalagi? saya mau ini aja sih saran buat Bang Nanda nih, maaf nih ya. Ya boleh, boleh. Kalau bisa Oten itu kasih penjelasannya jangan jangan berbelit-belit, langsung disekak aja gitu. Biar mereka itu Contoh sadar gitu. berbelit-belitnya di mana? Nah, aku Ya mau jadi minta gini nih, contoh nih. misalnya Contoh-contoh. mohon maaf ini mah bukannya mau Ya nggak ngajarin apa-apa. ya Bang ya, saya juga Saya orang. itu nggak anti kritik. Kalau ada sesuatu yang memang kekurangan dari saya akan sempurnakan, akan saya koreksi. Akan saya evaluasi apa? Contohnya? Ya, kalau saya salah saya juga minta maaf ya Bang Ya ya. nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Itu membangun itu bagus. Apa? Contohnya? Ya, Kayak Goldian contohnya tuh gini. bagus tuh, sudah mengingatkan kita, udah tuh. Coba apa? Contohnya? Contohnya misalnya gini nih, kayak ke si dia itu kan ngeyel tuh, dia itu kan ada apa penerjemahan yang kayak nggak jelas gitu, langsung disekak aja kayak gitu tuh. Apa? Contohnya gimana? Sekaknya gimana? Coba. Jadi gini nih, misalnya ada tulisan di abang kan di dia tuh di si, dia itu kan nggak Nggak sengaja ada berubah sih, kayak Bang. disorot. Di mana ada sih di situ? Nggak ada kata sih di Enggak, situ. enggak, kalau di abang kan Iya, di abang kan kalau di dia iya. kan si itu ada non Nggak ada gitu kata tuh. sih di dia. Nggak ada. Iya malah, iya maksudnya dia itu kan pengertiannya dia kan menurut dia si, paham nggak? Nggak ada, Bang. Di situ itu aletia itu adalah noun feminim, bukan si. Paham nggak? Iya maksudnya gini, saya tahu bang, itu kan non Hmm. feminim, artinya dia itu kan mempercayai bahwa kata-kata itu dia itu si gitu, ngerti dia itu Tapi nggak nggak paham ada gitu kata maksud bang. si. Nggak ada kata si, Ah, Bang. Nih aku tunjukkan ya. Aku iya iya tunjukkan. bang, Nggak ada kata si di situ. menurut menurut Okinya gitu, bukan menurut saya. Iya, Kalau nggak ada saya sih kata si paham. nih. Ya, gini loh aku tunjukkan nih. Ini kan tadi Yohanes 16:13. Di mana ada kata si di situ? Ya, nih. Iya nggak ada bang. When however shall come he, Rohi. laki-laki. Ya, terus yang di bawahnya nih, he will guide you. Ada nggak kata si? Nggak ada, laki-laki, Iya. ya kan? Hmm. Terus nggak yang Anda maksud langsung to the point itu di mana? Saya kan menjelaskan ini. He di sini Ya, laki-laki. iya Di iya betul. perempuannya mana? Nah, dengerin dulu bang, makanya saya dengerin dulu ya. Mohon maaf ya bang Iya, ya. Gini, si Oten itu, si Oki, dia anggap itu si gitu. Maksud dia itu, kita kan ngomongnya kan di data. nggak Dia ada kan minta kata data. dia di situ masalahnya, Bang. Aletia itu kebenaran. Kata Enggak. kebenaran ini di dalam bahasa Yunaninya adalah aletia. Aletia ini sifatnya atau nounnya feminim, bukan kata ganti dia. Oke, oke. Jika saya salah, saya mohon maaf. Bukan salah, enggak. Aku tuh tidak masalah kalau ngasih saran, cuma di mana kata dia? Enggak sih, si Okinya ini yang enggak paham-paham gitu loh sama abang, kata-kata abang gitu maksud saya. Kalau maksud saya, apa ya, langsung diulti aja gitu. Di Jangan, ultinya gimana? Aku contohkan, aku minta contoh di ultinya gimana? Contohnya, ultinya gimana? Contoh. saya juga, Loh, saya juga kok jadinya, gimana sih abang ini nyontohkan? ntar dulu. Jadi sayanya juga jadi Contoh ngeblank nih mengulti itu tiba-tiba. gimana? Contoh mengulti gimana? Contohnya, aku pengen karena banyak orang yang kalau lihat Ronaldo nggak ngegul, oh Ronaldo payah nih. Tapi ketika disuruh nendang nggak bisa. Aku Iya, mau nanya betul, nih, betul. cara Iya, iya. mengultinya gimana? Apa ya? Ayo. Otak saya jadi ngeblank jadinya ini kan. Loh, tuh kan abang ngeblank jadinya. Gimana abang bisa ngajarin saya? Iya enggak. Saya enggak Aduh, mau udah baik. ngajarin. Abang itu Ya baik, lebih saya lebih haturkan terima kasih. Tapi kalau abang tidak bisa memberikan contoh mengultinya, ya gimana saya bisa menampung iya iya Bang, ya Bang. aspirasi Saya atau itu terus terang aja saya nggak bisa ngajarin Abang karena Abang itu nah ya. lebih cerdas dari saya. Enggak, Saya- bukan masalah lebih cerdas. Saya itu hanya ingin begini. Kalau orang mengasih masukan, kasih contoh. Kasih contoh kepada saya. Bagaimana cara mengultinya? Kan sudah ulti itu. Ultinya, kalau ulti saya jelas. Di mana ada kata si di situ?
Nah, di sini nggak ada kata si di situ. Lihat nih, mulai dari atas, Di Betul, sini Bang. kata he laki-laki. Ya, kemudian di bawahnya he will speak from himself, laki-laki. Kemudian mana nih? He, my, her, he will speak, laki-laki. Di mana kata perempuannya? Si-nya di mana? Betul abangku. Saya udah paham itu. Maksud saya nih, yang namanya si Oki tadi pas waktu debat, waktu saya kan juga masuk ke room dia tuh, sengaja tuh lihat oten-oten tuh pada ngeyel gitu, ngerti nggak? Dia itu percaya kata si abang yang kata itu dia itu dirubah sama dia itu menjadi kata perempuan. Maksud saya gitu, abang. Nggak dirubah, abangku, nggak ada rubah. Aku izin, simpelnya gini Bang. Di situ ada subjek dan predikat. Subjek yang dimaksud Bang Nandar itu adalah dia laki-laki yang berarti. Tetapi predikat yang kata sifat itu bisa juga feminim, bisa juga maskulin. Gak ada hubungannya sama sosok yang dinubuatkan nanti. Simpelnya Nah, gitu. itu Harus paham. ada subjek, ada predikat. Yang Bang Nandar bahas subjeknya, tapi Subjeknya. Oki predikatnya itu nggak nyambung. Begitu. Gitu, Itu Bang. Bang. Jadi Ya. subjeknya itu laki-laki. Misalnya aku nih, Nandar sangat indah. Indah itu dalam itu non femininnya ternyata Iya, perempuan. Feminim juga, non feminim juga. Nah, non feminim, Nandar sangat indah bajunya. Nah, ketika feminim melekat kepada laki-laki enggak masalah. Itu karena kata sifat, predikat itu loh. Ya. Jadi nggak ada persoalan, Bang Nandar udah bener. Yang dia tekankan subjeknya, tapi Oki Strawman membahas predikatnya. Contoh Bang Nandar tadi kasih, Kanda Yonat kasih analogi bagus. Baju saya indah, indah itu non feminim juga. Tapi Nah. ketika Bang Nandar bilang saya memakai baju yang indah, apakah membatalkan kalau Bang Nandar itu laki-laki? Enggak. Nah, Kan gitu Bang, contohnya. Aduh, tak itu Iya, baru Goldian tuh. Abang gimana sih? Ya, Bang. Oke Bang, makasih ya Bang ya, Ya, Opung siap. ya. Yuk, Ya, terima Assalamualaikum, kasih. Saya turun. makasih. Ya, sama-sama. Gitu caranya. Ya, nggak ada kata si di situ. Harusnya kata Goldian gini, bener tuh. Nah, ini kalau Goldian baru nih nyambung. Nandar misalnya. Langsung aja, saya berbicara tentang subjeknya, bukan predikatnya. Kalau predikat itu bisa jadi non feminim. Contoh, saya mempunyai mobil yang sangat indah, atau saya mempunyai baju yang sangat indah. Sifat saya ini misalnya ramah, misalkan ya, sifat saya ini ramah. Ternyata ramah ini non feminim, nggak masalah. Ramahnya memang non feminim, tapi sayanya laki-laki. Makanya subjek di sini tidak pernah berubah menjadi perempuan gitu loh. Ini baru nih, Goldian baru nih. Kalau Goldian baru mengulti nih teman-teman ya. Terima kasih. Nah gitu teman-teman. Nah, paham ya? Aduh, luar biasa nih. Nah, kalau Goldian baru aku, oh iya. Nah, kadang kita ini memang saling melengkapi. Oh, begini. Ini loh, penegasannya ini saya berbicara subjek, bukan berbicara tentang predikat. Gitu, paham ya? Jangan terus-menerus Kanda Yonat bawa materi itu. Takutnya jemaat di gereja pada habis. Gimana mau jawab? Aduh, gak apa-apa. Aku justru sedang nih. Oke, Jepangnya nih. Kita laki-laki apa? Bisa open cam apa enggak nih? Bisa. Di sini wajib open cam ya teman-teman ya. Boleh mau milih sama Goldian boleh, sama saya boleh. Halo, Silakan open cam Jepangnya. Nandar, Goldian. Open Ini cam dong, dulu. coba. Open cam dulu. Oke, open cam, open Open cam. cam dulu. Tentang penghujat ya. Ya babi Ya, open jangan cam, open goblok, cam. bodat, bodat lagadang, pantai lagadang. Dia Sorry. nggak bakal open cam. Iya, Tapi makanya kalau gua- saya, setelah dia nyampein hujahnya, ya udah saya dengerin, saya turunin, saya balikin ke biblosnya. Contoh dia bilang Allah nyembah batu. Di Sotah 47A nomor 14, Yesus itu yang nyembah batu. Kita nggak ada satu dalil pun yang menegaskan bahwa Allah itu adalah batu. Tapi kalau kita merujuk kepada Bible, teman-teman, Yesus dikatakan batu misalnya. KPR 411.
Bahkan dia dikatakan penyembah batu. Udah Bang. Di- Goldian sabar. Bible berjalan open cam. Masya Allah. Ini wajib open cam. Ini saya pakai laptop Sugi, bisa nggak ya Jip. open cam ya? Bisa lah. Ini pakai Bisa. BlueStack ini soalnya nih. Gelap. Oh, BlueStack. Iya pakai BlueStack ini coba. Loh, emang bisa join pakai BlueStack? Kok bisa join? Ini bisa nyatanya. Tapi itu gelap. Jangan Ada- di handphone lah, pengen Ganti lihat. handphone, Ustaz Suki turun. Bentar. Ustaz Suki naik pakai handphone ya. Sorry. Ustaz Suki udah lama nih. Nah, kalau Goldian terarah jadi oh iya betul. Aku penekanannya kurang di subjek dan predikatnya kan enak gitu kan. Betul. Mm-mm. Tadi udah kebuka. Oke, siap Ustaz Suki. Waduh, Mana ini akuariumnya itu? mana lampunya dinyalain lah. Akuariumnya mana? Akuariumnya Ya, itu. mana? Mana? Biasanya kameranya bagus ini kok. Downgrade. Ya, buram Ini kan ya. pakai BlueStack bukan pakai Oh, pakai Apa? BlueStack. Iya, coba pakai HP Ustaz Suki biar udah jernih. ini pakai HP yang ini. Boleh. Yaudah. Enggak double suaranya, double. Turunin aja ini. Ya, turunin ya, naik ya. Nah, Uniripa sebetulnya jadwalnya malam hari ini, cuma Uniripa nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Uniriva songong sekarang diajak duet nggak pernah mau. Lah, Dia lagi pacaran kayaknya, iya. nggak jadi dia. Serius kan Dayonat, aku WA yuk Uniriva, aku ada materi baru. Assalamualaikum. Open cam. Bentar dulu, masa nggak pakai jilbab open cam? Aku cuma mau bilang, aku tuh bukannya sombong, aku juga bilang sama Bang Yonatan Nandar, aku cuma bisa 2 jam diskusi di TikTok, itu pun materi, nggak mau debat kusir. Artinya kalau yang mau tuh nanya aja, itu pun tempat Yonatan Nandar. Kemarin sama Ustadz Yusuf PI juga udah dibilang, kalau aku ke sana aku cuma materi dan aku nggak mau debat kusir. Tapi ditanya aku nggak apa-apa. Kalau yang mau debat sama aku tuh harus ada kredibilitas lah atau data. Nah aku udah bilang, aku mau konsisten tempat Yonatan Nandar, seenggak-enggaknya tuh 2 jam gitu Iya, loh. betul. Tempat lain aku nggak mau. Kenapa? Biar orang tahu kalau aku tuh di sini terus. Jadi tuh kayak Iya, nggak betul. pindah-pindah dan Mantap. aku. Ya pokoknya Uniripa sudah aku kontrak ya. Iya, aku udah di DP. Sudah Terus di satu DP. lagi, metode aku itu beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan aku menghadapi orang awam, aku hadapin. Sekarang aku nggak boleh gitu, Gol. Unimu ini kan calon pendakwah, Gol. Bukan lagi apologet, calon pendakwah. Belum. Calon pendakwah. Kemarin tuh pendebat, apologet, makanya kelakuannya agak burik-burik gitu. Sekarang nggak boleh lagi, harus bil hikmah. Emang sekarang kelakuannya udah nggak burik nih. Udah mulai sedikit berubah gitu, udah mulai banyak perubahannya, udah mulai nggak mau menghadapi orang awam karena ada hadis bunyinya gini, barang siapa yang menuntut ilmu kalau untuk mendebat ulama dan mengolok-olok orang jahil maka dia masuk neraka gitu loh. Dan Uni nggak mau, mereka jahil terus Uni olok-olok terus, jadi kan kayak nanti Allah marah sama aku, kan mereka Kristen gara-gara orang tuanya. Pasalnya aku kasih materi, mereka bertanya, aku jawab. Tapi kalau mereka jahilun, ini pakai akun ini nggak? Aman nggak ini? Aku aman. Ini sudah aku Oke, download. kalau mereka tolol, mereka bodoh, ya kan? Aku nggak Ayo boleh open cam. ngelawan Wajib orang. Ustaz Suki aja open cam. Minta aplikasi yang terbaru dong Uni. Iya, aku turun dulu. Aku mau bobok lagi. Aku nggak Ini- tahu tadi nggak bisa. Uni, Kabur. minta- Apa Bu Goldian apa? Minta Ngucapin salam aja belum terbaru dong, sama saya Kanda. udah kabur dasar anak durhaka. Iya. Iya nih gimana sih Uniripa nih? Iya. Enggak, dia itu Ustaz Zuki ada jadwal sama saya. Jadwalnya apa? Ada acara apa namanya itu biasa tiap malam jam 8 itu. Ya. Open cam Nah, Uni naik lagi. wajib. Aku mau bilang Pak De Sugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, bapak aku, kesayanganku, sehat-sehat Cie. selalu. Ustadzku. Waalaikumsalam ya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, masya Allah. Insyaallah. Iya, aku Tuh, kabur Uniripa.
Uniripa ini sudah aku kontrak teman-teman, sudah aku mut'ah. Nanti dibilang betulan loh sama Oten loh. Enggak, maksudnya kontrak. Terakhir, tunggu dulu, terakhir aku mau ngomong gini. Aku Apa? tuh dari Pak Desugi tuh pernah diajarin gini. Ini kamu tuh jangan petakilan terus, kamu tuh udah tua gitulah kurang lebih. Jadi aku Oh enggak, aku enggak ada jujur ngomong udah tua, enggak ada. Jangan ditambah-tambah. pokoknya intinya Pak Desugi itu pernah nasehatin. Yang ku aku bilang, nggak- dibilangin dari dulu jangan petakilan aja, saya bilang gitu. Jangan Insya Allah Pak petakilan. De. Aku Ya, tidur dulu serius. ya. Assalamualaikum. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok jangan lupa ya. Yuk. Ustaz Sugi, aku mohon maaf. Tadi sengaja aku rungkatkan karena tadi bukan pakai akun VPN. Oh. Nah, pas aku lihat loh ada pemberitahuan, ada peringatan tamu. Waduh, bahaya. Sekarang di TikTok ini Ustaz Sugi, sekarang lebih canggih TikTok ini. Jadi Apa bisa kita kena banned, tamunya nggak bisa datang. Jadi misalnya nih dari partisipan ini melakukan pelanggaran. Mm-mm. Kena bannednya ada 2 sekarang. Kena banned Komal sama kena banned kita nggak bisa live. Saya kemarin 3 hari kena bannednya nggak bisa buka Komal. Jadi kalau kita live PK bisa, tapi buka Komal nggak bisa. Makanya tadi tuh aku buru-buru tuh aku rungkatkan. Karena kalau aku biarkan nanti kena banned Komal aku. Nah, kalau pakai akun ini aman, mau ngomong apapun aman. Masa iya? Coba aja ngomong apa? Mau ngomong Jancuk. jancu, banci, LGBT, apalagi Tanya homo. Anda, ini tetap disarankan oleh TikTok kan kalau semisal kita pakai ini. Live tetap ada pemberitahuan kan ke Ini teman-teman. aku kan rame. Soalnya kemarin aku pakai Virtek yang busuk ya. Aku nge-live nggak ada yang jangan. nonton, ternyata nggak ada pemberitahuan. Jangan dibongkar di sini. Oh iya. Tuh japri aja, nanti kita keceplosan lagi. Berarti HP-nya Aku udah chat kan Bang Nandar baru. Akunku Kenapa? yang utama ke band. Berarti soalnya. HP-nya Bang Nandar Tanggal baru. 9. Nggak bisa Aku pakai live lagi. VPN Amerika. Oh. Kirim Iya, ya kan Daya Gelap ya? VPN-nya nanti di WA. siap. Berbayar Ustaz Sugi 1 juta. Wih. Tapi ini dari hamba Allah, pakai aja buat Alhamdulillah. apologet. Syukurlah. Ya. Ustadz Sugi nih jarang tampil, kemana aja? Aku daripada ngobrol sama Oten enakan ngobrol sama ikan tuh. Oten nggak ada maju-majunya, semakin lama semakin menurun. Diskusi lah kalau ada Oten dinaikin lah. Kalau mau Iya. Nggak ada Oten nih. tanya Mana nih suka Oten? berat, silakan tanya aja, nggak bakal ditanya balik. Iya. Coba. Wajib open cam ya. Yang Oten Muslim. Nih, ada Bunda Erna nih, penggemarnya Ustadz Sugi. Oh ya? Atau Muslim Salah yang naik, mau Kak. tanya silahkan. Yang penting Halo, assalamualaikum Bunda Ernawati. Belum connect dia, Ustadz Sugi. Oh, Puter kayak dia nama kalau pacarku waktu SMA. cie, jangan bahaya. boleh yang mau nanya silakan. Aduh, Kasih bahaya. jawaban, nggak apa-apa. Pacarku waktu SMA namanya Rini Ernawati kan? Cie. Itu Ernawati tadi itu. Iya, jangan-jangan nih. Oh, jangan-jangan dia lagi. Wah, bahaya. Wah, bahaya nih, ada si Mami nih, bahaya nih. Ini siapa namanya nih? Ini belum connect Ustaz. Kalau di sini tuh masih muter dia, loading. Kalau di Ustadz Sugi dan Goldian kan kelihatan sudah ada ya, tapi di saya ini Udah. belum. Ini kalau sambil nge-vape aman ini. Oh, kalau sambil ngepep, Jangan sih, jangan. nggak bisa. Kalau Nggak ngepep bisa. cuma ngomong aja, ngomong gitu kan. Kalau ngomong ini muter-muter nih. Silakan. Tapi kemarin Bang Yan apa? Ngerokok nggak apa-apa. Anu Pak D katanya kan. Nggak apa-apa betul. Aman. Nggak tahu nih, aku nggak tahu. Tetap ada pembatasan. Kalau Pembatasan. nanti penontonnya makin sedikit. Jadi mending dihindari aja gitu.
Diam aja nih. Ya bingung teman-teman ya. Kita cari oten yang berpengetahuan, mampu menguasai aspek keilmuan keagamaan itu susah sekali. Susah banget. Nggak ada. Susah. Ketika Nggak kita ada. diskusi itu selalu dihadapkan sama umat terjemahan dan subhatnya itu terjemahan. Kalau kita jelaskan lagi, ya tadi ada 3 kategori dalam kamus Goldian. Ketika dijelaskan yang terakhir oten, nggak paham terus ngewel. Assalamualaikum, Bang Nandar. Waalaikumsalam, kurir. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan, Bang Nandar? Ya, ada guru-guru saya nih. Ustaz Sugi, ada Goldian. Ya, tanya Ustaz Sugi aja nih. Nggak apa-apa, dari Apa? sama Ustaz Sugi juga nggak masalah. Sama guru-guru semua lah. Pencerahannya Bang Nandar ataupun Ustaz Sugi tentang Ya, dosa agama Islam itu ditanggung oleh Nasrani. Itu betul atau kayak mana? Ditanggung. Mereka itu tebusan karena mereka itu orang fasik. Ini kok ya noise. noise. Noise bang, noise. Abang turun nanti dijelaskan. Silakan, Gol. Oke. Yang pertama gini teman-teman, dalam suatu hadis emang dikatakan Yahudi dan Nasoro itu penebus. Karena apa? Dia itu tergolong orang fasik dalam surat Al-Bayyinah ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi. Yakni ahli kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasoro itu tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya. Berarti dia itu adalah orang fasik. Dan itu juga diaminkan kalau kita merujuk kepada Bible ya teman-teman. Misal dalam Amsal 21 ayat 18 itu dikatakan, nah ini aku buka ya. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Jadi emang konsepnya seperti itu. Dalam kitab mereka pun juga dikatakan orang fasik yang dalam keimanan kita itu orang Yahudi dan Nasoro. Ketika kabar kebenaran tentang Nabi Muhammad disampaikan tapi mereka ingkar, itu orang fasik. Dipakai sebagai tebusan sebagai orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kan gitu ya. Ini bahkan juga bisa kita bawa, kita korelasikan di penyaliban Yesus. Yesus ini orang benar loh, bukan orang fasik loh. Kok dia jadi penebus orang fasik malahnya, kan lucu ya. Gitu kira-kira. Ya kalau Yesus disalib, ya berarti fasik dia. Supaya Yesus nggak disalib, jangan fasik. Gampang toh. Makanya nanti kalau kita lihat di Mazmur 91 ayat 8, engkau melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi Yesus nggak disalib itu berdasarkan Mazmur itu tadi 91 ayat 8 itu. Betul. Dan itu juga diaminkan oleh penulis kitab Ibrani. Jadi apapun doa yang Yesus utarakan itu dikabulkan. Coba teman-teman perhatikan Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ya Allah ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini garis bawahi. Dia akan diselamatkan dari maut. Maut apa? Maut kutuk, penyalipan. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Selamat datang di kebenaran. Yesus kita sebut sebagai orang saleh. Dan doanya dalam ratap tangisnya itu didengar. Kan gitu ya. Walaupun menderita, doanya itu didengar. Gak mungkin ditolak teman-teman ya. Ya. Tapi kalau aku, menurut aku itu satiran sebetulnya. Satiran gimana tuh Kanda? Ya karena orang Kristen itu kan memang bukan ditakdirkan, kan sudah ditetapkan masuk neraka dalam Quran. Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Betul. Ya
laqad kafaro. Ingat. Ya, laqad kafaro alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Itu satiran. Kemudian dibaca Quran surat Al-Bainah, Dek, ayat ke-7 sampai 8 itu. Ayat ke-5 ya sampai 6. Innalladzina Itu kafaru sampai min habis dong ayatnya itu tadi. Oh iya iya iya. Nah, itu sampai habis kan ketahuan itu. Aku Iya, iya, mengharamkan kita baca nih. surga bagimu dan neraka tempat kembalimu. Iya, jadi kita Dek kalau menggunakan ini mohon maaf ya, kita saling ini. Jangan ke Bible dulu, ke Quran aja dulu. Itu satiran itu. Itu orang Kristen memang bukan ditakdirkan, ditetapkan masuk neraka karena menyembah Yesus. Di mana dibaca Al-Maidah ayat ke-72. Kita bacakan ya. Nah, kita lihat nih. Nanti kalau sudah menjelaskan berdasarkan Quran, kita bawa tuh ayat yang Goldian tadi pakai. Nah, ini nih. Nih, kita baca ya. Langsung ke Quran dulu. Nanti orang, jangan pakai Bible, pakai Quran. Nah, ini. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-mashihu ya bani Israila ambudullaha rabbi wa rabbakum. Ini Kak agak ngeblur ya. Rabbi wa rabbakum. Nah ini sudah. Ya mana tadi? Wa qala al-masihu ya bani Israila ambudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu, nah ini yang kata Ustaz Sugi nih. Innahu mayusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad, sungguh haramallahu alaihil jannah, sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, wa ma'wahun nar, mereka adalah penghuni neraka, wa ma lizalimina min ansor. Apa kata Allah? Dan Allah dan tidak ada seorang penolong bagi mereka. Oke, kita baca di sini. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang jolim itu. Jadi orang Kristen dan Yahudi, orang Kristen itu masuk neraka karena sudah ketetapan Allah, siapapun yang menyebut Yesus Allah masuk neraka. Itu kata tebusan itu menurut aku satiran. Tetapi orang Islam ditentukan masuk surga kalau akhir kehidupannya meyakini tasdikun fil qalbi, iqrarun bilisan, af'alu bil arkan, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya memiliki keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, masuk surga. Jadi orang Yahudi, orang Kristen jadi tebusan itu menurut aku itu kayak kata satiran gitu loh. Ya. Betul, bisa juga. Karena kalau hadis itu kan nggak ada ilmu tafsirnya. Kalau hadis itu kan asbabul wurud. Kecuali kalau kita berbicara Al-Quran, itu ada asbabun nuzul, ada ilmu tafsirnya. Kalau hadis kan nggak ada. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, baru setelah itu pakai ayat Bible. Gitu deh. Kalau menurut aku ya, bukan berarti aku yang benar nih. Betul. Satu lagi tuh ayatnya deh. Quran surat Al-Bainah ayat ke-6 ayat ke-5 sampai 6. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlul kitab, dari ahlul kitab Yahudi dan Kristen, fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahanam, khalidina fiha, mereka selama-lamanya di dalam neraka jahanam itu. Ya, ulaika hum sarul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sedangkan orang-orang beriman, innallazina amanu wa amilus sebentar, saya lupa bunyi ayatnya. Innalladzina, gimana Ustaz Sugi? Saya lupa ayatnya itu. Amanu janatin fita jerit antihal anhar holidina fiha ulaika hum belum ke situ. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, baru tuh. Enggak, itu berbicara ada surganya juga itu. Ya, janatin tajri min tahtiha. Itu tadi. Ulaika hum khairul bariyah. Iya. Orang-orang beriman beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin min tajri min tahtiha. Saya jadi lupa nih. Saya lupa ayatnya.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Betul. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka orang-orang yang beramal soleh mereka adalah sebaik-baiknya makhluk dan disediakan bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu. Ya enggak Ustaz Suki? Ya. Betul. Jadi kalau orang kafir Yahudi dan Kristen masuk neraka itu sudah ketetapan Allah. Kata tebusan di situ itu satiran aja, menyindir gitu loh. Kalau menurut aku gitu ya kan. Bisa sindiran juga dan itu faktanya. Mereka jadi emang fakta. Karena ketika kita dengan lisan dan kepenuhan hati mengucapkan 2 kalimat tauhid, itu di hadis dakhalal jannah. Udah selesai. Bahkan dalam Bukhari 4983 kalau nggak salah ya. Nabi Muhammad itu menjanjikan surga luar biasa. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali siapa? Mereka yang nggak mau. Dan ya ada itu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba ma huwa aba ya Rasulullah wa man ata'ani dahul jannah wa man asawni faqad aba. Itu dia. Tapi aku heran nih, kalau aku debat sama si Oki bahas keselamatan, nanti kalau bahas Goldian masih pakai ayat yang sama loh. Oh iya. Iya. Dia pakai waliduha dalam surat Maryam. Iya. Jadi meskipun masuk neraka dulu. Meskipun sudah kita jelaskan ke situ lagi loh. Jadi memang dia gak butuh jawaban. Gini Kanda Ustadz Sugi. 2 kali debat sama saya, konsep keselamatan materinya sama. Kukira berubah. Iya. Saya pakai tambahan penguatan materi yang lain. Dia tetap merujuk ke materi itu. Surga ini dalam Islam rahmat atau amal? Itu juga. Rahmat betul, tapi rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada dalam Al-Quran. Dijelaskan kan gitu ya. Noten. Rosid, Abdul Latif, Open Camp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosid. Ya, Ustaz Nandar. Aduh, apaan ini tadi kepencet, tapi ada pertanyaan ini sedikit. Silakan, ada Ustaz Sugi, ada De Goldian, boleh silakan. Ya, begini, Ustaz. Pernah saya menyimak mungkin pengetahuan saya ya, ada omongan dari Bang Juma. Pernah lihat ada diskusi bahwa orang Kristen itu nggak diusir sama Yesus ya. Matius 7 ayat 22 ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu perihal nanti di akhir nanti apakah kita diakui gitu. Ayat-ayat yang diakui oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi pengen penguatan aja biar kita lebih nanti di akhir zaman kan Yesus mengusir nih. Nah, umat Islam apakah diakui oleh Nabi Muhammad gitu? Diakui jadi aja di Al-Imran itu. Bentar ya. Ya, mungkin dalam bisa dijelaskan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Dibaca Bang, dibaca. Coba kita sama-sama nih. Ya, Jadi sama-sama. boleh ya. Iya. Gitu. Watawasobil haq, watawasobi sober. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Silakan Quran dibaca Bang. Biar teman-teman juga tahu. Coba dibaca. Al-Mu'minun Ustaz ayat berapa? Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Itu Coba kan dibaca, kita coba. mewarisi surga itu. Coba dibaca dulu Bang. Ayo. Ada HP lain nggak Bang? Dek, baca dek Goldian. Waduh, saya lagi. Aku lagi malas buka HP nih. Astagfirullah, males baca Quran Bang Nanda. Bukan malas baca Quran, malas buka HP-nya. Biar teman-teman yang Ayo, coba. effort, Bang Latif, ada HP lagi nggak? Waduh, enggak saya lagi Udah, ini saya carikan nih. Coba Ustaz Sugi. Maksud aku biar kerja gitu kan. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Nah, bentar ya, belum ketemu nih. Bang Nanda kalau ada Oten, bening Oten aja gitu. Enggak apa-apa. Kita ilmu itu
ini juga ilmu itu. Mungkin kan nanti kalau pembenaran Bang Nandar ketika Iya, nanti Ustadz Sugi dulu, nanti Gede Goldian, nanti aku tambahan atau punya sesuatu yang harus aku sampaikan, nanti aku sampaikan. Silakan. Mana Ini sih Ustadz Sugi Al-Mu'minun? tuh. Coba. Bentar, belum ketemu ayatnya Al-Qur'annya. Al-Mu'minun Ini nih. aku aja. Udah. Udah. Ya udah silakan baca. Al-Mu'minun ya. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Qad afalahal mu'minun. Tunggu beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum. Aku balik kamera aja ya biar kita Iya, balik kamera. Aladinahum ang sholatihim khosiun. burik ya kamera. Naminya kadang-kadang harus diusap dulu. Aku juga sama. Nggak ada lampu kok. Terlalu jauh ya. Oke ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi macam moten tuh ya. Mereka kan nggak berguna hidupnya. Oke. Terus walladzina hum lizzakati wa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat, perintahnya jelas kalau dalam Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala aswajihim au malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba saya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Famanib tago waro adalika faulaika humul adun. Maka siapa yang mencerai pelampiasan syahwat selain itu, Mencari. Oh ya, mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang memelihara salat mereka. Ulaika humul wariyun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Selamat datang di Terus sampai 11. Alladzina yurithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mungkin ini pertanyaan saya, bagaimana supaya kita dikenali oleh Nabi Muhammad gitu? Ini. Ali Ikuti Imran sunnahnya. 103. Ali Imran 103. Sama bersalawat ya mungkin ya Ustaz ya. Ya, ikuti sunnahnya Bang intinya. Ikuti sunnahnya, contoh sunnahnya. Kan kata Nabi semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Betul, Yang enggan itu ya. yang seperti apa? Yang tidak mau mengikuti sunnahku. Itu dia. Sama intinya gini Bang, kita harus berjamaah pada tali Allah. Dalam Ali Imran 103 dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali agama Allah. Kan gitu Iya, ya. betul. Jangan Tapi ada satu hadis loh, Dek Goldian sama Satsuki sama Bang Rosid. Jadi ada sahabat nih, sahabat itu intinya dia itu menyampaikan bahwa aku ini bukan orang soleh banget lah ya. Maksudnya nggak, ibadahnya biasa-biasa aja. Ya Rasulullah, modalku itu cuma satu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Ini ada di sini. Nah itu boleh Bang Nanda. Nah ini nih, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sahih mengatas bahwa ya almar'u ma'a man ahaba. Seseorang itu akan bersama siapa yang ia cintai. Jadi seseorang itu akan bersama dengan yang dicintai. Maksud hadis ini ialah seseorang muslim akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan dikumpulkan bersama-sama orang yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah,
akan berkumpul dengan Rasulullah. Makanya kita harus apa? Harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, sebentar ya, aku tunjukkan lagi. Ada lagi, Rasulullah suatu ketika dia duduk-duduk bersama sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, aku rindu saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah aku ini saudaramu? Bukan, kamu sahabatku. Kamu bukan saudaraku, tapi sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang tidak pernah ketemu aku, tapi mengimani aku. Nah, mau menjalankan sunnah-sunnahku, itulah saudaraku. Jadi kurang apa lagi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, Rasulullah menjamin kita adalah saudaranya. Ada Yesus ngomong begitu, siapa yang menyebut aku Tuhan, dia saudaraku. Enggak ada. Tidak ada Ini hadisnya, keselamatan untuk Kristen, tidak ada. Enggak ada. Ini aku sebutkan Ustaz, ada hadisnya nih. Wahai Rasulullah, ini ada seorang bersahabat nih. Jadi ada seorang Arab Baduy ya. Arab Baduy ini bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Tanyanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Golian kena Golian turun dulu deh. Kayaknya merokok ya. Oke, siap. Wahai Rasulullah, kapan kiamat ini nih? Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan tiba? Tanyanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali. Memang apa yang telah kau persiapkan? Wahai Nabi, aku tidak menyiapkan suatu amalan sholat atau puasa yang banyak untuk hari itu. Tapi aku sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menjawab sebagaimana jawaban di atas bahwa seseorang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Itu sama. Jadi kalau kita mau bersama Rasulullah ya harus mencintai Rasulullah. Caranya apa? Man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi asro. Barang siapa bersolat kepada Rasulullah satu kali. Ini siapa sih yang feedback nih? Abang ya? Sila gitu Bang Latif. Oke, Bang Nalan. Yuk, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini siapa yang feedback nih? Oh iya, Latif itu. Kayaknya. Coba ngomong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati diskusi kita pada malam hari ini. Oh, aman. Aman. Sekarang kamu di mana, Gol? Di Jakarta. Oh, kirain di Jawa Timur. Enggak, di Jakarta. Alhamdulillah. Waduh. Panas banget Jakarta. Aku nggak kuat. Asli panasnya luar biasa. Tapi ada yang lebih panas dari Jakarta menurut aku. Surabaya. Riau. Panasnya. Riau panas. Surabaya 11-12 sih sama Jakarta. Kerasa panasnya itu pas ini Ustadz Sugi kan. Pas hari Jumat mau Jumatan itu matahari terik di atas nggak pernah ngerasain jadi kuli di Jakarta kan? Alhamdulillah belum. Kalau saya udah bertahun-tahun. Mall Taman Anggrek itu mulai dari dasar sampai jadi saya ikut bangun tuh. Oh, aku dulu ke Mall Taman Anggrek. Aku Ustadz Sugi ke Mall Taman Anggrek. Kalau di luar itu kan kayak bagus gitu. Pas dalam mah nggak rame, banyak orang Cinanya. Orang Cina asli aja, nih. Yang ke situ kaya-kaya aja. Iya, orang Cina asli, bukan orang Cina Indo, bukan. Orang Cina itu banyak tuh di situ. Sama itu. Ini saking panasnya, AC ku kan lagi rusak. Sekarang pakai kipas, nggak kuat aku tetap. Kalau live biar nggak ada suara, aku matiin, kadang ku nyala. Masih sama Julius? Udah nggak, udah aku dan Julius udah tidak satu lagi. Udah ngontrak sendiri? Iya. Di mana ngontraknya? Adalah nanti Jabri. Nggak, maksudnya kan kalau kota, kalau Jaktim, Jakbar, kan nggak mungkin Jakbar. Di mana Jakbar tah? Oh, daerah Bogornya. Oh, Bogor. Oh ya, Bogor mah dingin, keles. Oh iya. Bogor mah dingin. Bogor kok Jakarta gimana sih? Ya, apa sih? Jadi kalau siang itu panas karena ada gawean di sini kan. Ya udah pindah ke Bogor sini. mah dingin, Goldian.
Bogor kok datang panas. sini nanti kalau siang Yeah. kita jalan-jalan. Datang ke Panas. Rio sini kalau pengen panas di Rio sini. Mau Ini sampai loh, 35 sampai- itu kalau siang, sampai AC-ku 35 lagi derajat rusak, tuh. lagi nggak ada Ya. duit. Ini nih, AC-ku ini lagi rusak, nggak bisa nyala, nggak ada duit. Oh, pakai kipas ini masih kerasa panas banget ini. Oh, gitu. Makanya yang punya AC bekas kirim nun. Ya. Sama panas juga Itu di sini kalau lihat. per tahun atau gimana itu ngontrak itu? Nantilah Ustadz Sugi, hamba Allah. Enggak, kalau ngontrak di situ tuh kok AC-nya biasanya dari yang punya itu kita sendiri. Yang maintenance tentu rumah kita. Iya, enggak, maksudnya AC-nya kan itu punya Tempat orang, tidur ngapain? panas. Iya, kan rusak. Kan di sini kita setahun ya. Jadi kebetulan AC-nya lagi mati, rusak, mungkin blower belakangnya. Makanya mau nabung dulu, mau ganti. Kebetulan masih belum ada rezeki lah. Sementara pakai kipas. Ya aku juga kalau nggak pakai AC panas, sama di sini juga panas. Pindah Asli. ke Jakarta yuk, ngontrak Jakarta yuk. Biar ngumpul yuk. Ayo kapan Ustadz Sugi nih ke Jakarta lagi? Panas, aku nggak suka. Tapi apa masih senyaman rumahku? Tengok tuh ha. Enggak. Nyaman Nggak, mana Jakarta sama di itu. rumahku? Aku yang paling nggak suka yang mau Jakarta. investasi, punya AC nganggur bekas, kirim ke Goldian boleh lah. Amin, Jari amin, saya amin. itu. Tapi Ustadz Suki, Jakarta itu malasnya apa? Macet. Mau ke ini macet, mau sana aku tuh nggak sukanya macet. Ih. Macet aku nggak suka itu. Enak di sini di desa gini ya, enak banget. Iya, damai. mending kota-kota kecil aja daripada Jakarta. Kalau nggak urgent banget jangan macet. Atau yang di Bogor mau ketemu teman-teman, yuk kita gas yuk. Macet Jakarta itu. Iya asli Tapi- macet. Surabaya juga panas Ustadz Sugi. Wah, panas banget itu. Rio Aku kan kan Rio. di Surabaya, Kadang Rio ini panas sampai luar 35 loh. waktu kuliah Ustadz Sugi, aku tuh pokoknya itu suka ngadem. Pokoknya kalau nggak ngadem di Oh iya kan perpustakaan, dia di ngadem Sunan di Ampel ya. iya Sunan Ampel Wah, Surabaya. ujung itu asli panas itu. Iya panas. Makanya Gol, aku itu kalau ada jam kosong, kamu tahu nggak ngademnya di mana? Kan di sebelah sana ada mall tuh. Iya, Tahu nggak mall dekat Wonokromo itu apa? tahu. Apa coba? Bentar. Mall. Oh, Mall. Itu apa sih? Bentar. Astagfirullahaladzim. TP. Tunjungan Plaza sama jauh. Gimana sih? Apa ya? Itu. Pakuwon. Atau yang apa? Kok jadi Pakuwon? Uin masa jauh banget ke Pakuwon? Iya. Apa yang deket Wonokromo? Royal. Oh, Royal. Ya. Aku tuh ngadem di situ. Jadi yang penting kita itu ke mall itu bukan untuk jajan, nggak ada duit kita. Ngadem Oh, gitu. buat ngadem. Aduh, misalnya nih jam kuliah sampai jam 10, ya kan? Nanti ada lagi misalnya jam 1. Ya, kita ke mall aja. Nanti sholatnya di mall. Ya, Adem, enak Tapi itu. nggak enaknya Sunan Ampel itu pusat kota cukup jauh. Surabaya ini sebenarnya sama macam Jakarta, dari ujung ke ujung. Tapi kalau UIN Sunan Ampel Surabaya dulu ini Gol udah dingin semua. Oh iya. Udah dingin AC semua. Cuma oh iyalah pastilah kampus. iya kalau Anda masuk kuliah tuh tahun berapa? aku 2013 Oh 2013 ya. Ya pastilah udah berhasil. 2013 itu di UIN lulus 2017. 3 tahun setengahan aku itu. Ngebet. Aku Di Jogja adem. aku punya pengalaman nih. Gimana? Aku kalau enggak ini dapat beasiswa aku. Gimana? Ada tuh? satu mata kuliahku kena cekmin. Ngulang gara- berarti. Ngulang. Gak tahu ya cekmin atau C plus. Pokoknya C lah ya. Goldian. Kalau enggak dapat C plus, kalau aku dapat A ya, itu aku dapat beasiswa loh. Gara-gara itu aku. Gara-garanya gini, kan ada Bukannya dosen nih. kebelet rabi. Enggak gini Ustaz Suki. Ada dosen. Aku lulus, itu bisa kamlet itu kalau aku enggak ini. Kan ada dosen bilang gini, saya akan kasih nilai A+ bagi mahasiswa yang kritis. Jadi dosennya itu nyebutin hadis palsu.
Gua Waduh. bantah di depan orang-orang pakai kitab. Pak, itu hadis palsu, Pak. Ya kan? Mm-mm. Ini saya buka kitabnya silsilah doifah al maudu ya, silsilah doifah atau apa itu saya lupa. Kitab silsilah hadis-hadis doif dan hadis-hadis maudu. Tol hadisnya. Ha. Wah, aku senang nih, aku bisa mengkritisi. Malah aku cek. Terus teman-temanku itu bilang gini, loh, jadi temanku yang nyontek ke aku malahan A+. Aku kok jadi apes. Waduh, gara-gara. Terus curiga semua. Wah, Nandar kamu. Kalau dulu kan Om, aku dipanggil Om nih. Panggilannya kan ada Papi. Kalau waktu kuliah itu ada Papi, ada Om, ada Papa. Aku dipanggilnya Om. Gabung PMI enggak dulu di Cina Nandar kan rame itu PMI. Aku nggak gabung PMI aku. Gabungnya apa HMI? HMI aku mah. Woi, sama kita kan Dayona. Masih ada baju 8 kami. Iya. Tapi ini pengalaman ya. Di HMI itu menarik. Jadi diskusi itu segala aspek kemungkinan itu ada. Contoh orang yang paham Syiah ada, paham liberal macam Cak Nur Kholis Majid ada. Terus paham-paham Islam yang lurus ada. Jadi diskusi itu di situ hidup. Iya. Makanya saya cukup suka pandangan-pandangan tentang apa ya, ilmuwan-ilmuwan progresif Syiah. Contoh dari Iran itu Ali Sariyati. Ini kita nggak berbicara dalam konteks teologi ya, tapi pandangannya bagus. Terus pandangan liberal juga bagus. Tapi kalau diadu ya Islam yang garis lurus yang kuat tetap itu. Iya. Golian, aku tuh bikin nangis orang waktu kuliah. Kenapa tuh? Kan banyak orang liberal tuh. Iya. Iya kan? Banyak orang liberal. Jadi teman-temanku tuh bilang Ahok tidak kafir. Katanya dulu kan waktu zaman Al-Maidah itu kan. Ya, Al-Maidah. Ya, aku waktu debat tuh di kelas tuh. Ya. Itu debat Ustaz Zuki dan Golian. Ahok tidak kafir. Lu muslim atau bukan kata saya. Itu saya di forum loh. Lu muslim atau bukan? Baca Al-Bainah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam. Anda nolak ini kata saya. Waduh, coba Anda percaya dengan ini atau percaya Ahok muslim? Ahok tidak kafir. Jadi Anda kalau berbicara pakai data. Aku dulu ini banget tuh. Ya kan? Jadi di UIN ini banyak sekali ya, kalau kita nggak punya basic keislaman banyak orang-orang nyeleneh, orang-orang liberal. Asli, serius. Ada yang pokoknya semua aliran itu ada itu semua namanya. Enaknya gitu kan hidup. Jadi kita tahu basic pemahaman orang liberal gimana, orang Syiah gimana. Itu jadinya enak kita tahu mereka pakai dalil apa sih buat ngebantah. Iya. Mohon maaf ya, dulu kan aku ikut kajiannya Ustadz Salafi. Jadi keras aku. Wah, aku dulu Salafi aku. Iya kan? Dulu aku Salafi, Golian. Jadi kalau Salafi kan qala Allah, qala Rasul ya kan? Iya. Quran hadis. Ya, enggak aku minta. menurut ulama iya pasti. Iya. Qala Allah Ta'ala fil Quran, qala Rasulullah. Iya, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, pahmi salaf kan gitu. Sekarang gua tanya sama lu, kan enggak maksud waktu debat tuh, kalau bahasa kitanya. Sekarang saya tanya sama Anda, di mana dasarnya kalau Ahok itu tidak kafir kata saya? Di mana dasarnya? Dia orang Kristen atau orang Muslim? Nah, Kristen. Kristen menurut Islam kafir atau tidak? Bingung dia. Oh ya bisa saja dia gini. Aduh kata saya. Terus pakai ini. Dia pakai ayat itu biasanya. Yang sobiin. Nah itu orang sobiin. Masuk surga. Tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang sobiin, orang-orang. Nah, gua bilang apa di situ? Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, orang-orang Yahudi, orang-orang sabiin itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Sekarang saya tanya, kalau beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasulullah, Islam atau tidak? Jadi jangan dipotong-potong. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. Jadi beriman itu ada klausulnya.
bukan hanya beriman saja, tetapi harus mengikuti Rasulullah gitu. Dulu gitu gua debat. Dan Makanya liberal ini suka menolak hadis. Hadis kan ditulis 200 tahun, 300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, kan gitu ya. ya kan pendidikan aku ini banyak Yoldian. Maksudnya gini, aku kan dulu kuliah di Muhammadiyah, jadi ada basic Muhammadiyahnya. Wah, mantap. Kuliah di UIN ada didikan Nahdayinnya. Aku ikut kajian Salafi Ustadz Khalid Basalama, Safi Gereja Basalama, yang orang santun-santun tuh Khalid Basalama ikut. Ustadz kajian Abdul Somad ikut, Adi Hidayat ikut. Gua ambil semua itu. Jadi gua campur aduk kalau gua mah. Lu mau nyerang gua apa lu? Kalau lu nyerang gua Nahdiyin. Kalau lu nyerang gua Muhammadiyah, gua Muhammadiyah. Jadi waduh, pokoknya tapi kita dapat ilmu tuh banyak ya. Makanya salah satu tokoh Nahdiyin yang aku suka itu Gus Baha. Gus Baha itu bagus loh. Dia kalau penyampaiannya itu dalam bahasa Jawa. Tapi paham ya yang disampaikan Paham loh. dalam bahasa Yo, Jawa. si arek Surabaya kok nggak ngomong paham. Jawa, yo. Yo iso lah. Ayo, kita Tak nyanyi. sawat kon. Asli, Kok ya. lapo gak iso aku yo. Arek Surabaya lapo gak iso. Malah Yo, malah apa sih? kon dilokno Bang Nandar lah nang Surabaya ngomong lo gue. Enggak. Jancuk mulya kon lah nek lo gue. Matamu jangkrik kon. Lapo kon? Kok niki kok tambeng sih? Meneh-meneh nek diomongi jok tambeng, Po. Nambeng, kok tambeng. Tambeng. Nambeng. Aku dulu Goldian ya. Aku dulu itu, wah aku tuh dulu soleh banget Goldian. Masya Allah. Dulu. Emang sekarang nggak soleh banget. Sekarang nggak soleh gua jujur nih sekarang gua nggak soleh. Nah, ini kita cerita aja ya. Dulu mah nih, gua kalau lihat cewek cantik begini Gol. Innalillahi. Ini dulu kan gua kajian Salafi. Masya Kalau Allah. gua Berbanding ada terbalik cewek, sama aku iya. berarti. Kalau cewek nyentuh aku, gua gini. Maaf ya. Ya. Tapi bener ya, aku merasakan perbedaannya waktu masih ini ya. Waktu masih soleh-soleh lah. Itu doa itu ya waktu soleh. Ya waktu soleh-solehnya itu loh. Sholat tahajud gak pernah lewat. Aku selalu menangis kalau tahajud itu. Masya Allah. Dulu aku meskipun mungkin bacaannya tidak sepasi kakakku Bunda Neng, tapi aku dulu hafal 3 juz Quran, hafal surat Al-Muluk, hafal Quran surat As-Sajadah, surat 10 ayat terakhir Al-Kahfi, 10 awal, Al-Waqiah dulu hafal. Sekarang hilang semua aku. Aduh. Gak tahu. Al-Muluk. Hah? Gimana? Al-Muluk hafal, sekarang udah enggak. Duh, hilang semua gue. Tabarakalladina. Bentar, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. bentar. Nandar Islamnya Muhammadiyah atau NU? Muhammadiyah sama NU itu bukan aliran. Itu Iya. organisasi perserikatan. Islam ya Islam. Islam. Itu organisasi dakwah. Mau dakwah Tapi- cara Muhammadiyah atau dakwah cara NU atau dakwah cara tablik. Iya, gua Nggak betul ada Ustaz itu Suki. perbedaan tuh. Ada tahlilan, gue ikut tahlilan. Ada kajian, gue ikut kajian. Berarti Pokoknya, dulu antum nolak banget tahlilan itu. wah, kalau Ini dulu bid'ah. Pasti Kal- gini. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. enggak gitu. Dulu mah aku anti banget dulu mah. Kalau sekarang mah udah sekarang tuh udah apa ya namanya itu? Udah Sudah melebur lah. Semua udah melebur. kalangan masuk lah. iya. Kalau dulu mah aku fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wah, dulu mah aku dalilnya gitu. Iya kan? Tapi kalau tata cara berpakaian masih sama, cingkrang gitu sama masih. Tata cara sholat, aku cara sholatku salafi. Gimana? Allahumma bait baini. Ya pokoknya aku
Kalau doa kan aku basicnya Nahdlatul Ulama juga, hafal dua-duanya. Hafal. Bintang mualaf open cam. Ini si Kang Erik ini. Iya, Kang Erik. Syaratnya open cam, Kang Egel. Oh, open cam, Bang Erik. Ini Kandar, ini namanya sama kayak aku nih, Bang Kandar. Ini gua nge-YouTube gara-gara Bang Kandar nih. Ini salah satu orang yang berjasa nih. Erik Sunandar. Ya, Sunandar buka. Tuh kan ganteng kan, YouTuber ini. Apa kabar, Kang Derik? Ini teman-teman ya, aku debat waktu itu gini, 2019 aku diajarin nge-YouTube ini sama ini nih. Ini salah satu orang yang berjasa nih. Viral Indonesia kalau teman-teman. Iya, dulu viral Indonesia dulu. Tahu nggak ada suaranya. Kang Egel ini Goldian kalau kamu ingin tahu, masternya kristologi di Facebook. Dia itu. Weh, master dia di Facebook dulu. Ustadz Sugi di Facebook tahun berapa sih? Gua 2009 kok nggak ketemu sih? Sama, 2009 sampai 2015. Aku sering debat di grup pondokan Edi Prayitno, ada nggak? Ya tahu nggak? sama lah. Loh, kok kita nggak ketemu? Sama Jangan. lah. Tapi aku dulu gak pakai nama Yonatan dulu aku, dan gak pakai nama asli, gak pakai. Pokoknya aku pakai nama ini, pasti Ustadz Sugi tahu sih. Apa? Aku mau cerita. Yang lucu dari Kanda Yonat yang selalu terngiang di kepala aku kalau bikin video openingnya lama banget. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Aku jarang sekarang. Barohata Adonai Eloheha Meleha Olam. Enggak. Aku nggak pakai itu sekarang. Oh iya. Oh udah nggak pakai itu. Iya. Dulu supaya menjadi pribadi baru yang dijamah, dipilih dan dipilih. Dipilih. Angelis Yonatan Nandar. Ini bukan rumahmu yang lama, Bang Nandar. Aku nggak bisa parkir mobil, makanya aku beli rumah. Habis uangku nih, Bang Pada Sugi pinjam. Oh. Aku habis beli rumah. Nggak punya uang. Sama aku juga. Jadi gara-garanya itu aku nggak boleh parkir, nggak boleh lewat. Awal mulanya boleh, setelah setahun nggak boleh lewat. Oh, aku bingung. Apa cash atau DP atau bangun sendiri? Nah, rumah belinya cash atau DP atau kredit? Kalau DP mah nggak, kalau cash mah nggak ada uang. Oh KPR berarti ambil KPR daerah situ. Iya. Saya nggak berani kalau model KPR gitu. Beli cash saja udah. Duit mana, Ustadz Sugi? Ustadz Sugi duitnya banyak. Iya. Aku nggak ada indah defitif pan yang kepala kita. Ini nonton pada kepanasan semua nih, gue bingung. Entah kenapa orang kita nggak ngomong soal Kristen kaum botol. Iya. Botol itu nyembah bangkai itu baru botol itu. Aman kalau ini. Iya, nyembah bangkai itu baru botol. Orang kita nggak ada ngomong Kristen kaum botol, kaum botol. Gimana kita ngomongin Kristen kejang-kejang? Kita nggak ada ngomong soal Kristen. Lo kenapa sih hidup kok kayak gitu amat? Syirik amat jadi orang. Santai gitu loh, santai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Rauf? Aduh, ini lagi baringan, maaf, cuma sebentar. Aduh. Sebentar ya. Ya, kejem amat. Ya, open cam dulu ya. Kanda nanti kirim itunya, VPN-nya. Iya nanti. Ini HP-nya lagi dipakai. Hidup aku nge-live. HP-nya nggak bisa dipakai, HP-nya lagi dipakai nih. Aman. Besok kirim juga boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau untuk jadi peserta nggak apa-apa juga kan? Biar nggak rugi. Ustadz Sugi bukan ini, kalau kecuali Ustadz Sugi debat aktif lagi. Kalau Ustadz Sugi kan cuma dikomal orang. Kalau aku kan enggak, untuk dikomal orang aman enggak itu? Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus picture.
Buka Komal. Dan fighter ini resikonya paling berat. Aduh. Iya. Apa berat? Emang Kristen ada yang hebat apa? Bukan Nggak, masalah bukan kena report. diskusinya, ancamannya Ustadz Sugi. Kalau lawan Noten mah sepele. Nah, urat ketakutanku sama Kandayona dan lain-lain kebetulan udah hilang, apalagi dalam Tansurullah Yansurkum ini. Ya udah, nggak masalah. Takutnya kepleset gitu loh. Kadang kan kalau mereka menghujat suka kepleset. Nah, yang penting pakai data, aman itu. Enggak, Setiap bicara itu kasih aja data. enggak Ustaz Suki, kalau kita jadi debater Saya mau itu nawarin akun YouTube K-Goals, Bang Raup. Oh iya, naik Bang Raup. Entah Bang Ngasih Nandan ini. atau nyuruh beli. Kalau nyuruh beli nggak dulu lah. Mending saya bikin sendiri. enggak, itu DM aja langsung DM. Iya, langsung DM aja. Ya DM aja Kalau langsung. ngasih, Ya DM sama Goldian, minta WhatsApp-nya itu baru nggak harus naik ya, di DM aja. Nanti teleponan aja, itu urusan pribadi kan. Siap. Channel Kandayonat sisa 1. Ya satunya aku hapus. Kenapa? Itu apa namanya, Dismon. Oh, Dismon juga. Yang dulu akun Kristolog Muslim Sidoarjo itu, Ustaz. Oh, itu Dismon. Iya, aku hapus. Aku nyesel sih aku hapus. Di Sidoarjo dulu. Apa sih? Aku dulu itu kan kuliah di Surabaya. Ya, Aku sama kakakku di Sidoarjo, di Pondok Mutiara. Kalau keluar tol Sidoarjo itu langsung masuk itu. Iya. Pondok Mutiara. Itu rumah kakakku. Jadi aku tuh pagi itu berangkat. Wah, itu kalau dulu itu di Gedangan macetnya minta ampun. Nggak tahu sekarang ya. Oh, Gedangan masih. macet apa enggak? Jam kerja, jam-jam lebih berangkat kerja, jam-jam pulang kerja. Aku kan lulus ini pernah kerja daerah Ketintang tuh. 2 jam, aduh kalau berangkat kerja tuh macet, harus berangkat jam 5 lu. Nggak Wah, betah karena pokoknya kerja Goldian. gitu kan. Apa paling macet itu di Gedangan. Macetnya minta ampun. Waduh, disuapin. Bentar, ada iklan liwat. Ada yang disuapin, ada yang disuapin. Wih, enak kali disuapin. Iya. Iya. Bayi gede nih. Bayi gede nih disuapin. Ya kayak Apa gitu. disuapin? Disuapin apa? Teh. Teh. Aku aja gak pernah gitu, Kalah aku. Itu tehnya tuh ditaruh situ. Disuapin. Mak. Oh, wongnya serah enak ning kamar. Enak nih Ustaz Sugi. Ustaz Sugi masih di Riau. Ya masih lah. Orang rumahnya sini. Anak muda kalah sama Pak D. Yang muda belum nikah masalahnya. Kalau udah nikah lebih romantis lagi. Romansa dalam pernikahan itu bahkan diajarkan oleh Rasulullah. Baiti janati ya kan? Iya. Iya, jangan baiti nari. Pulang ke rumah kayak neraka, janganlah. Pulang ke rumah kayak surga. Ya rumah itu adalah surga, apalagi dengan keluarga ya teman-teman. Kan bisa menyusui orang dewasa. Yang disusui kan Tuhan lo sama ibunya. Orang dewasa. Betul, yang nyusui orang dewasa itu kan Tuhan lo. Dalam kisah para Rasul 2 itu kan dia dagingnya selalu dewasa itu kan ya. Yang itu siapa Tuhan lo? Kan gitu. Oten. Satu-satunya Ya, Tuhan yang nyusui ya Tuhannya Oten. Para pengikut iblis dari Tarsus ini memang ya ampun. Mancing-mancing dia, mancing-mancing. Iya, gini loh, iblis. Jadi menyusui orang dewasa itu bukan tetek lu langsung ke orangnya, itu diperas dulu, airnya diminum, bukan ini susu gua dikecup, bukan. Jadi mikirlah pakai otak.
menyusui orang dewasa, bukan begitu, Dudul. Diperas air susunya, dikasih di gelas, bukan ini dikenyot, bukan gitu, Dudul. Emang otaknya si Ulus ini. Ya di kitab dia kan isinya kayak gitu semua kan. Iya. Susu dijamah-jamah, susu diremas-remas. Nah, kan kayak gitu semua, makanya otaknya ngeres mereka. Ya, jadi yang menyusui orang dewasa itu bukan susu kita dikasih susu orang dewasa dikenyot gitu, bukan, Dudul. Otakmu sengeres itu. Ada alatnya, penyedot ASI, nanti diminum nih, bukan orang disusu di lu otak lu kemana sih, Otan? Aku nggak habis pikir, Ustaz Suki. Otan-otan ini memang bahlulnya minta ampun ya. Memang. Menyusui orang dewasa itu bukan, nggak ada hadis yang menyusui orang dewasa itu. Ini lucu ini kan dari Yonat. Hmm. Lucu buat Oten ya. Oten. Nah. Coba baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari orang banyak bersuara. Ini menarik, teman-teman. Sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan apa? Tetek yang kau isap. Waduh, selamat datang Itu baru tete yang kau yang hisap. Kalau mengandung engkau dan tetek yang Yesus hisap, yang netek ke orang dewasa itu. nah itu. Pakai apa ini? Tetek loh. Ini masa orang dewasa netes sama orang dewasa, yang enggak gitu. Otan, kalau Yesus menetek pada orang dewasa, ada tuh ibunya sendiri. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Bahasa Alkitabiah ini. Enak nggak tuh? Tapi Ustaz Suki, Dek Goldian, Bang ini, apapun hujatan Otan itu Bible-nya sendiri mengkanter gitu, membela Iya. Islam. Pasti. Aku kan selalu bilang gini dulu kan, Dayonat, Ustadz Sugi, Bang Erik, dan teman-teman yang lain. Kalau lo kasih subat-subat tentang Islam di Quran dan hadis, biblos lo itu pasang badan. Tentang perbudakan ada, tentang pedofilia ada, poligami semua ada. Nyalain kamera kayak ini. Ya, nyalain kamera enggak? Kalau enggak turun. Nyalain kamera. Mana ini nyalain kamera? Iya, disimpan. Daniel Islam Pak Kristen. Kristen ini. Kristen ini. Oh. Nah, mana? Nah, silakan Dek. Mbak Dek. Silakan Adinda, ada yang mau ditanyakan. Kang Erik atau siapa itu? Noise banget. Oh, ini Daniel, jangan sambil nyetel YouTube, TikTok. Enggak ada. Enggak, noise. Turun dulu, nanti naik lagi. Jadi jangan sambil ngecas, jangan sambil buka aplikasi yang lain. Kadang-kadang aplikasi yang masih kebuka layarnya ditutup dulu. Ya, kadang kan kita buka ini, buka itu, ya ditutup dulu. Nanti naik lagi ya. Gol, tumben sarungan gol. Oh, sekarang lagi mode santri, tiap hari sarungan, lebih enak. Biasanya gak katok pendek sak menen. Mana? Ah, udah. Nah, coba ngomong. Duh, kok ngetruk. Coba ngomong. Salam dari Kalteng ini Bang Nandar ya. Oh, Kalimantan Tengah. Saya dulu di Kaltim saya. Ini kok Di mana di sana? Coba Ustaz Suki mute coba. Kalau saya di Kalbar saya. Ustaz Suki mute dulu Ustaz. Ini siapa yang noise? Kaltim dulu, kan Dayonat. Oh. Ini yang noise ternyata Daniel ini. Ustaz Suki di mute tetap noise. Oh, nggak bisa ya. Iya. Gak usah open, gak usah. Enggak, sama aja, enggak open cam juga noise. Bukan masalah open camnya. Noise. Coba keluar. Aduh, noise.
Di Kaltim di mana dulu? Aku di Penajam kan dah. Aku dulu di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Pertama kali aku naik pesawat itu ke Sepinggan. Tahun berapa, Bang Nandar? 2000 berapa ya? 2009. Oh, sesudah aku. Aku tahun 99. Itu salah satu bandara yang sangat mempunyai kenangan apa ya? Pertama kali aku naik pesawat. Naik Batavia Air, dulu ada Batavia Air. Waduh, kuduk. Aku naik. Sekarang udah gak ada Batavia ya, dulu ada tuh Batavia Air. Aku dulu di kilo 3,5 belakang Paldam itu, Balikpapan. Aku di kilometer 5. Oh, dekat. Yang ada ini loh, yang ada kelapa bakar itu. Pernah nggak kelapa bakar? Nah, di Balikpapan kilometer 5 kelapa bakar. Nggak tahu nih sekarang masih ada nggak kelapa bakar. Aku 2009 itu. Tahun 2001, 2002 di Samarinda seberang itu di Lojanan aku. Di situ mahal-mahal di Kaltim. Aku baru pertama ya. Dulu waktu 2009 itu nasi uduk kan di Jatim ini paling 5.000 ya. Di Kalimantan aku pas beli berapa, Bu? 15.000. Aku kaget. Wah. Waduh. 15.000 kata. 9 itu ya. Iya, nggak tahu sekarang ya. Mahal itu. Makanya kalau di Surabaya kan kita waktu ngampus gitu ya. Makan nasi uduk atau nasi kuning itu paling 5.000 ya. 5.000 dapat. Di Kalimantan berapa, Bu? 15.000. Aku kaget deh. Wih. Pas aku curhat ke temanku, "Bang, ini kok di sini harga segini?" Ya ini Kalimantan katanya. Saya naik pesawat tuh tahun 80. Wah, sekarang 25 ya. Wih, sekarang 25 tuh kayak Bang Daniel tuh. Waduh, nasi kuning 25. Emang 2 kali lipat di sana. Kalau di Rio masih kelas 10.000 lah. Iya. Sate berapa sate? Tahu nggak sate berapa? Waduh. Ya 2 kali lipatnya. Berapa coba sate? Ya 2 kali lipat Jawa lah. Kalau di Jawa itu kalau sate kambing seporsi berapa? 25 apa itu berapa ya? 25, 30, 20 ada 20. Aku 20 di sini. Paling enak pas nyate di itu loh, Mbak. Parahan. Iya. Mau ke Parahan. Di Kretek Wonosobo. Wah, itu enak itu. Pas hujan nyate di situ, kayak rasanya mantap itu. Kayak enggak mahal, Mbak yo kayak. Tapi di sana beda loh. Orang berapa ya? Aku, kamu, Ali Musa, istrinya, anaknya. Orang 5 ya? Habis 5 porsi. Habis 170 kalau nggak salah. Sama teh-tehnya. Tapi ini kalau di Kaltim itu banyak yang beda. Aku kan pertama kali situ. Bu lagi nunggu apa? Bu lagi nunggu apa? Kan ada ibu-ibu tuh nunggu apa? Taksi. Mau ke pasar. Naik apa, Bu? Naik taksi. Aku bingung nih. Ibu ini ke pasar tiap hari naik taksi, kataku tuh. Wih, kaya banget nih ibu ini. Pas aku tungguin, aku penasaran ini taksi Bluebird atau taksi apa nih? Ternyata angkot. Kata, oh alah, ini taksi, kataku. Aduh. Kalau di Jakarta, kalau taksi ya Bluebird gitu kan. Kalau di Kaltim, taksi itu ternyata angkot. Tapi dimodif, angkot taksi sana itu dimodif. Ya pokoknya mau dimodif, mau di mana angkot. Kalau aku di sini gini waktu itu kan banyak orang Medan tuh. Mau kemana? Ke sana naik apa? Naik kereta. Relnya mana? Pikirku kan. Iya. Kereta itu apa? Sepeda motor. Oh iya benar. Jadi di sana kan ada pasar hitam. Pasar hitam tuh apaan? Pikirku. Perasaan di sana sepi, nggak ada pasar. Pasar hitam itu apa? Jalan aspal. Jadi jalan itu kalau di orang Medan itu pasar. Pasar hitam. Nah jalan aspal itu pasar hitam. Oh. Nah, gitu. Pikirku
perasaan di 65 nggak ada pasar deh. Adanya sawit-sawit gitu kan. Lebih Pasar lucu apa? lagi, Ustaz Sugi beli minyak. Ini beli minyak, aku bingung. Minyak apa ini ya? Ya Minyak sama. goreng. Di sini Minyak gitu apa? juga, beli bensin, beli minyak. Iya, aku bingung nih. Aku mau beli minyak dulu katanya. Malam-malam beli minyak. Emang di rumah nggak ada minyak? Enggak bang, ini minyak buat kereta bang katanya. Hah? Kereta katu. Kok ada kereta pakai minyak? Ternyata beda teman-teman. Kereta itu maksudnya sepeda motor, minyak itu bensin. Iya. Ya kan? Ada lagi tuh pom bensin, kalau di sana itu apa pom bensin itu ya? Galon kan? Galon. Iya, galon. Aduh, galon kataku. Kalau di sini kan galon itu aqua gitu. Kalau Iya, sini beda. galon. Kalau pom bensin itu galon. Itu kearifan lokal. Kalau Kang di Dao, Ustadz Sugi, Kang Erik, izin pamit dulu ya. siap-siap. Mana kok? Dia Mau kemana? Gores. Ini lagi dihubungin Gores. Mau kemana? Main Rumah game tuh sini dah. Gores. Katanya kangen Oh, masakan mau istri. apa? Mau apa? Coba lihat apa-apa. Mabar. Main game sama Kores ini kan. Enggak mabar apa? Mobile Legend. Ya, Mobile Legend. Gua mah nggak suka Mobile Legend mah. Aku nggak hobi game, nggak ada yang hobi. Cuma dibikin pusing main apaan kayak gini. Nggak hobi ya. Dari kecil tukang nongkrong di warnet, soalnya sering bolos sekolah SMP tuh bohongin orang tua duitnya buat ke warnet. Kalau Dulu gua suka. mah Dulu PUBG gua suka mah. game, tapi kalau sekarang enggak. Saya PUBG Pak Desuki. Kalau misalnya lagi ada free atau lagi ngebete, lagi bad mood gitu ya. Bad mood debat, bad mood live, saya main PUBG. Hehehe. Saya kalau bete ini nengok ini kan mantengin gitu. Udah, Iya bagus. Aku juga pengen sih, cuma biayanya mahal itu ya. mahal lah. Ya, iya Pak Desuki mah 20 juta per bulan. Bikin sendiri itu akuarium itu bikin sendiri itu. Ustadz Sugi, Vepantum Itu bikin- apa? Heh? Vepantum apa? Ini Udah nggak ngepep Ustadz Suki mah. masih. Itu Kang kan Yan pot, yang pot apa? Ada. Apa nih yang mahal itu? Aku pakai Opsa. Wih. Aku yang mahal tuh ada apa namanya? Apa? Yang mahal itu yang 4 jutaan tuh. Waduh, oh itu apa namanya? Bukan. Hexom. Iya, Hexom. Garansi Ada sendiri. Hexom, udah nggak anu. Mana Kang Males Yas aku nih? nge-vape. Kang Yas jarang ketemu aku Kang Yas sini. Pokoknya Iya. setelah di TikTok ini jarang ketemu. Kalau waktu di Zoom kita kan masih suka ngobrol gitu ya. Bareng-bareng di Zoom. Setelah TikTok. Ini akuarium bikin sendiri cakep enggak? Coba spill. Ini bikinan sendiri nih. Wih, keren. Kalau ini beli Mana bikin sendiri mana coba bedanya apa coba? Kalau ini lengkung, nggak pakai lem-leman di sini. Lengkung dia. Kalau itu kan masih lem-leman. Nah, itu bedanya tuh. Airnya tengok tuh nggak pernah ganti. Tapi kian hari tambah bersih, tambah jernih airnya. Iya. Ini nggak pernah ganti air nih. Air hujan padahal. Tuh filternya tuh. Bawah tuh. Tuh filternya tuh. Ya modal-modal berapa ya? Berapa modalnya? Ada 5 juta seikan-ikannya jadilah. Wih, 5 juta. Untuk BT aja, nengok ikan gitu. Kalau yang ini sih ikan warna-warni. Tuh. Siap. Akuarium Weh, kecil. si Goldian langsung metu dia, gak Iya pamit udah dulu. turun dia. Dasar si Goldian ini.
Apa mau turun? Apa mau bubar? Siap Ustaz Suki, aku juga mau tidur dulu deh, udah jam 1. Oke. Ustaz Suki sehat selalu ya, Kang Erik sehat selalu ya. Amin ya. Buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah tap-tap layar, yang sudah ini, saya haturkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.